Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Pembuatan Masker dengan menggunakan teknologi nano di bidang kegiatan PKM Gagasan Tertulis yang disusun oleh Rian Austin Andika selaku ketua dan saya sendiri, Salma Syakira Hapnas, selaku anggota. Proposal ini memiliki daftar isi, yaitu abstrak, pendahuluan, gagasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Di bagian pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Di bagian gagasan, berisi kondisi terkini, solusi yang pernah diterapkan, pihak-pihak yang dipertimbangkan. Di bagian lampiran, berisi lampiran biodata ketua dan anggota, lampiran biodata dosen pendamping, lampiran susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas, dan lampiran surat pernyataan ketua tim. Abstrak. Kajian ini dilatar belakangi oleh bahayanya kesehatan yang ditimbulkan dari udara yang kita hirup sehari-hari. Oleh sebab itulah kita perlu menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, udara yang dihirup tidak langsung masuk ke saluran pernafasan. Dan ketika kita batuk atau bersin, udara kotor atau penyakit yang kita keluarkan tidak langsung menempel di benda yang ada di sekitar kita. Namun, apakah masker hanya selalu digunakan untuk sekali pakai saja? Dan apakah masker yang digunakan sudah pasti dapat menghalang virus dan bakteri yang sangat kecil masuk ke saluran pernafasan? Oleh karena itu, diperlukan teknologi untuk membuat masker lebih aman dan efisien. Dengan teknologi nano yang dapat memperkecil partikel atom dalam suatu benda, mungkin bila diterapkan pada masker akan menjadi masker yang tahan lama serta tidak mudah ditembus oleh berbagai bakteri, virus, ataupun partikel di udara lain. Pendahuluan. Latar belakang. Secara umum, teknologi nano merupakan teknologi yang mempelajari fenomena atau sifat-sifat suatu bahan dalam skala nanometer, 1-100 nanometer. Bahan berukuran nano memiliki sifat kimia dan fisika yang lebih baik dibandingkan dengan material sejenis yang memiliki ukuran yang lebih besar. Sifat ini dapat diubah-ubah melalui beberapa perlakuan seperti pengontrolan ukuran material dan pengaturan komposisi kimiawi. Dengan ukuran yang sangat kecil, nanopartikel memiliki perbandingan luas permukaan dan volume yang lebih besar dari partikel sejenis yang memiliki ukuran yang lebih besar, sehingga material dengan ukuran nano akan bersifat lebih reaktif. Teknologi nano diyakini akan menjadi suatu konsep teknologi yang akan melahirkan revolusi industri baru di abad 21. Dan sekarang ini, di mana udara sudah tercemar dan banyak polusi, bakteri, dan virus yang bisa kita hirup setiap harinya dan masuk ke dalam saluran pernafasan dan menyebabkan berbagai penyakit. Dan salah satu alat yang bisa digunakan untuk mencegah polusi dan partikel di udara masuk ke tubuh adalah masker. Masker adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi pengguna dari menghirup partikel di udara dan melindungi kesehatan saluran pernafasan. Masker juga biasanya secara rutin digunakan oleh kelompok kerja ketika teknik dan alat keamanan tidak layak atau tidak efektif untuk mengurangi tingkat debu. Masker menjadi solusi pertahanan terakhir dan sangat sederhana untuk digunakan. Masker sendiri menjadi metode yang efisien untuk melindungi pekerja, di mana lebih dari 3 juta pekerja diwajibkan untuk memakai masker untuk melindungi diri dari bahaya dari pekerjaan. Masker juga dalam masyarakat telah jelas terbukti mengurangi infeksi influenza dibanding dengan orang yang tidak memakai masker. Dan pada saat ini, di mana banyak penyakit yang masuk melalui saluran pernafasan dan sangat mematikan, contohnya seperti penyakit COVID-19 yang menyebar dari virus corona dan belum ditemukan obat atau vaksinnya. Kita dapat menggunakan masker untuk mencegah virus itu masuk ke tubuh kita. Masker yang baik seharusnya berbahan tebal yang bisa menangkal partikel yang kecil masuk. Dan apa jadinya bila masker dibuat menggunakan teknologi nano yang pastinya masker sangat tertutup dan tahan lama. Tujuan dari proposal ini adalah membuat inovasi masker baru dengan menggunakan teknologi nano yang dapat membuat masker tersebut lebih efisien, aman, karena
Partikel penyusun maskernya berukuran nano, yang menyebabkan masker sangat tertutup, tahan lama. Karena menggunakan teknologi nano dapat dipastikan partikel penyusunnya pun pasti sangat kuat. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar seluruh pekerja lapangan, dokter, dan orang yang sakit dapat memiliki perlindungan terhadap udara yang tidak sehat serta dapat mencegah penularan penyakit. Selanjutnya bagian 2, gagasan. 2.1 Kondisi terkini. Dahulu orang menggunakan lilitan kain di wajah mereka agar terlindungi dari paparan virus dan penyakit. Mereka percaya wabah ada di udara yang kotor. Kepercayaan udara kotor sebagai sumber wabah disebut sebagai teori miasma. Kemudian pada tahun 1970, dua badan di Amerika Serikat, yakni Biro Pertambangan dan Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan, berkolaborasi menciptakan alat bantu pernapasan sekali pakai. Jenis N95 buatan 3M rampung pada 25 Mei 1972. Alih-alih fiberglass, 3M menggunakan polimer yang meleleh untuk lapisan serat penyaring. Muatan elektrostatik pun membuat partikel akan melekat pada serat. Masker N95 memang efektif menyaring partikel. Namun penggunaannya kian sulit bernafas lama-kelamaannya. Lubang-lubang di lapisan serat akan tersumbat oleh partikel. Karenanya para ahli menyimpulkan N95 tak bisa dipakai lebih dari 8 jam. Oleh karena itu, bagaimana bila masker ini pembuatannya menggunakan teknologi nano? Apakah masker dapat tahan lama dan menjadi masker yang dapat digunakan sehari-hari? Dan sudah pasti apabila menggunakan teknologi nano tidak akan dapat ditembus oleh polusi serta virus di udara. Selanjutnya 2.2 Solusi yang pernah diterapkan. Sudah banyak alat yang menjadi lebih fungsional dengan diterapkannya teknologi nano dalam pembuatannya. Contohnya penggunaan teknologi nano dalam penyaringan atau filtrasi penyaringan air dari air yang kotor menjadi jernih dan bisa sampai diminum. Pihak-pihak yang dipertimbangkan, adapun pihak yang dapat menjadikan gagasan pembuatan masker menggunakan teknologi nano menjadi berhasil dan bisa mulai diproduksi adalah Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Masyarakat Nano Indonesia, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kesimpulan, dengan gagasan pembuatan masker menggunakan teknologi nano, diharapkan dapat membuat perubahan menjadi lebih baik untuk kesehatan agar masyarakat terhindar dari penularan penyakit, serta menjadi perlindungan terhadap debu dan asap yang berbahaya. Adapun daftar pustaka, lampiran berikut: ketua, lampiran biodata ketua, lalu anggotanya, dan dosen pendamping, lampiran susunan organisasi, dan terakhir lampiran surat pernyataan ketua tim. Demikian PKM-GT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.